Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah minha. Ikhwani wa akhwati fid din, azza Allah wa iyyakum. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian Allah juga telah mengumpulkan kita dalam salah satu majelis perkumpulan di dalam rumahnya ini dalam rangka untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian memahami maknanya sesuai dengan tafsir para ulama kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fi ma bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan Al-Qur'an tersebut, baik itu mengajarkan bagaimana cara membacanya, tajwidnya, tahsinnya maupun tafsirnya. Illa nazalat alaihim sakinatu, kecuali akan turun pada hati-hati mereka ketenangan. Wa khasyiyat alaihim rahmatu, kemudian mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indahu, kemudian Allah menyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Umdatul Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 25, yang mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir surah Al-Baqarah ayat 24. Jadi pada kesempatan ini kita akan membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 25. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun.
yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyir, dan berilah kabar gembira. Jadi basyir ini fi'il amr, ya, perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan orang-orang yang mengamalkan amal saleh. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut, apa? Jannatin, surga-surga. Ini bentuk jamak. Jannah itu bentuk jamak dari jannah. Secara bahasa surga ini artinya adalah kebun, ya. Dan secara istilah surga itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Yang mana kenikmatan surga ini tidak ada tandingannya. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, a'dadtu li'ibadi, kata Allah. Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, kemudian sesuatu kenikmatan yang belum terbayang, belum terdetik dalam hati setiap manusia. Artinya, kalau manusia sekarang membayangkan kalau nikmat surga itu seperti ini, bagaikan makan ini, bagaikan merasakan ini, bagaikan seperti ini, itu hanyalah kenikmatan sesuai dengan imajinasinya, karena yang dia rasakan dari kehidupan dunia. Namun surga lebih dari itu. Ya, kenikmatan surga, ya, kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak pernah terlihat oleh mata, gitu. Kalau yang kita lihat dari keindahan dunia itu apa, Pak? Yang menurut Bapak apa yang paling indah di dunia ini? Apa? Wanita, ya, wanita solehah, ya, yang cantik cerita, mungkin itu banyak, atau pemandangan gunung, kemudian apa, air terjun yang indah, gitu. Ini hanya sebatas keindahan dunia, dan keindahan surga jauh lebih dari itu maksudnya. Jadi Allah berikan surga itu, Pak, tidak hanya satu, karena dalam ayat ini jamak, jannah, ya, surga-surga. Dan surga itu sangat luas. Berapa luasnya surga, Pak? Ya, arba'as samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, langit aja ada 7 lapis, sab'a samawat, ya. Ada 7 lapis langit. Itu satu surga, Pak. Dan surga berdasarkan hadis Rasulullah mengatakan ada 7 tingkatan surga itu. Yang paling tinggi adalah Al-Jannatul Firdaus, ya. Makanya ketika para sahabat meminta berdoa, maka Rasul mengatakan Is'alu Jannatul Firdaus al-A'la, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi kalau berdoa itu ya minta yang paling besar, ya. Jangan malu-malu dalam berdoa. Ya, jangan hanya minta dunia, ya. Minta dapat mobil, ya Allah. Itu remeh sekali, Pak, ya. Ya, kalau kita sudah mati nggak ada gunanya lagi, walaupun mobilnya 1000 macam jenisnya. Ya, Pak, ya. Ada Lamborghini, ada Ferrari, ya. Ada Mercedes-Benz, ya. Itu semua, ya, sangat rendah, ya, dibandingkan dengan surga yang kekal selama-lamanya. Jadi orang-orang yang beriman dan soleh, kata Allah, kabar gembira yang Allah suruh Rasul mengkabarkannya adalah bagi mereka kelak surga tajri. Tajri ini dalam bahasa Arab, ya, kata kerja mudhari', fi'il mudhari' yang maknanya selalu senantiasa, ya, di antara maknanya. Tajri yang selalu mengalir, min tahtiha, di bawah surga
surga itu al-anharu, ya sungai-sungai. Kullama setiap kali ruziku orang beriman itu Allah beri rezeki minha dari surga tersebut berupa min samaratin, berupa buah-buahan, rizqa sebagai rezeki bagi mereka. Lantas mereka berkata, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah buah-buahan yang pernah kami diberikan rezeki sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Memang Allah memberikan mereka buah-buahan yang serupa namun hakikatnya berbeda. Jadi pas ahli surga melihat ada nanti pisang di surga, ini kok seperti pisang di dunia, namun tatkala mereka mencicipi berbeda, ya. Hanya bentuk saja yang sama, namun hakikatnya ya berbeda. Walahum fiha, dan mereka penghuni surga itu ya di dalam surga untuk mereka azwajun mutahhar, istri-istri yang suci. Nanti disebutkan tafsirnya ya, istri yang suci itu seperti apa gitu. Dan ini adalah istri berupa bidadari, hurun 'ain, berupa bidadari. Dan istri dia yang solehah ketika di dunia. Jadi istri kita yang solehah, yang meninggal, dan kalau kita juga masuk surga, istri kita juga akan Allah ciptakan, Allah akan berubah menjadi wanita yang lebih cantik daripada bidadari. Disebutkan dalam hadis. Dan ada pertanyaan, bagaimana dengan bidadari? Tidak ada, ya, tidak ada hadisnya. Karena di dalam perkara goib ya, kita nggak bisa menerka-nerka, gitu. Harus ada sumbernya ya, dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena setiap wanita itu tetap satu suaminya, nggak ada wanita itu yang suaminya tiga, ya, ada bidadari itu nggak ada, ya itu hoax ya, tidak ada itu. Yang ada ya di dalam Al-Quran dan hadis orang soleh. Karena orang soleh kelak akan memiliki istri lebih daripada satu. Ya kan, istri dia yang solehah ketika di dunia, kemudian ditambah dengan bidadari. Ya, ditambah dengan hurun 'ain ya. Bidadari yang enak dipandang, elok dipandang oleh mata, itu ada. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Ini juga merupakan dalil bahwasanya surga mereka itu kekal. Karena ada juga pemahaman yang menyelisih aturan dan sunnah, alias pemahaman sesat yang mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Yang ada buku yang ternyata surga dan neraka itu tidak kekal. Ini pakai dalil juga Pak, namun dipahami sendiri. Dalilnya surah Ar-Rahman ya. Ya, kullu man 'alaiha fan ya. Segala ya kan sesuatu yang di atasnya akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal itu hanyalah wajah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dzul jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Maka kita katakan itu di dunia gitu. Ya, karena dalam ayat itu Allah mengatakan kullu man 'alaiha, kullu segala sesuatu, man siapa saja, ala 'alaiha, ha-nya ya kata ganti domir ha, di situ kembali kepada siapa? Dunia. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang berada di atas dunia ini, dalam kehidupan dunia ini memang nggak ada yang kekal gitu. Yang hanya kekal sama Allah. Iblis saja di akhir zaman Allah akan matikan. Ketika hari kiamat iblis dicabut nyawanya oleh malaikat maut ya. Karena memang iblis diberi dispensasi sesuai permintaannya ya kan, untuk apa dipanjangkan usianya. Ini dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca ya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana perkataan beliau ini sudah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Di sini ada hal yang mesti kami sampaikan. Banyak di antara kaum muslimin terkadang gagal paham sehingga asal tuduh. Nah, ini Pak, ini perlu saya ini kalian
saya camkan itu. Ada orang baca buku terjemahan tafsir Ibnu Katsir katanya. Kemudian dia mengkritik ulama Wahabi itu, katanya mereka itu distorsi. Distorsi itu artinya melakukan melakukan penghilangan dari teks aslinya. Ya, ada perkataan Ibnu Katsir katanya yang dihapus. Dalam buku aslinya Ibnu Katsir mengatakan ini, sementara di terjemahannya nggak ada. Nah, maka orang seperti itu mungkin dia salah baca terjemahannya itu. Coba dia baca itu buku terjemahan, buku lengkap tafsir Ibnu Katsir atau ringkasan. Kalau ringkasan memang nggak semua perkataan Imam Ibnu Katsir yang ditulis, karena dia meringkas. Yang namanya yang ringkas, yang inti saja menurut yang meringkas gitu. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir juga ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apakah semua perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dimuat oleh Ibnu Katsir? Tidak, gitu ya. Banyak juga yang tidak dimuat karena yang dianggap penting, yang dianggap urgen oleh Imam Ibnu Katsir. Di situ ada orang yang salah paham dia, ya, sehingga mudah melontarkan fitnah. Nah, ini merubah buku ulama lah, ya. Padahal buku terjemahan yang dibaca itu ringkasan. Banyak yang meringkas kitab Imam Ibnu Katsir itu banyak. Di antaranya ini Imam Ahmad Syakir. Orang yang belajar ilmu hadis, ya kan, nggak mungkin nggak kenal sama beliau. Karena beliau ini banyak kitab-kitab beliau, ya kan. Di antaranya dalam ilmu hadis dan dalam ilmu mustalah hadis, ya. Al-Bahis Al-Hasis, Al-Bahis Al-Hasis ada judul beliau ini yang merupakan syarah dari kitab Mukhtasar Ulumul Hadis. Dan kitab Mukhtasar Ulumul Hadis ini adalah kitabnya Ibnu Katsir dan ringkasan dari kitab Ibnu Shalah. Dan biasa dalam Mukhtasar Ulumul Hadis itu enggak semua perkataan Imam Ibnu Shalah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir gitu. Nah, terkadang ada sebagian dari kaum muslimin, ya kan, yang hanya misalkan modalnya cuma bahasa Arab, ya, mungkin tidak talaki dengan ulama, enggak belajar dengan orang yang ahli di bidangnya, langsung menyimpulkan itu, Pak, ya. Karena saya dapati juga di media seperti itu. Maka kami katakan, ya kan, itu bukan salahnya seperti itu, enggak, ya. Anda saja yang salah melihat. Yang saudara lihat itu adalah buku Ibnu Katsir yang fullnya, kemudian yang saudara lihat terjemahannya yang ringkasan, ya. Sehingga ada perkataan Ibnu Katsir yang tidak diterjemahkan, memang yang diterjemahkan buku ringkasan. Maka kalau ingin FL to FL, ya, ingin fair, ya, maka saudara harus baca lengkap ininya, ya, cover daripada terjemahan itu. Ini terjemahan dari buku apa, kitab apa, gitu, apa judul kitabnya, dan bisa dirujuk. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan menerjemahkan, baru bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Tidak boleh kita langsung menuduh ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad Syakir rahimahullah di sini mengatakan, lamma dzakara ta'ala ma a'addahu li a'damihi minal ashqiya'il kafirina bihi wa bi rusulihi minal adabi wan nakali, atafa bi dzikri hali awliya'ihi minas su'ada'il mu'minina bihi wa bi rusulihi. Kata beliau, lamma dzakara, tatkala telah menyebutkan Allah Ta'ala ma a'addahu, apa yang telah Allah persiapkan untuk siapa? Li'a'daihi, untuk atau bagi musuh-musuhnya. Siapa yang musuh Allah? Minal asyya'il kafirina bihi, dari golongan orang-orang yang celaka, yakni orang kafir, yang kafir terhadap Allah, wa bi rusulihi, dan kafir terhadap rasul-rasulnya, minal adzabi wan nakali, yang Allah sediakan bagi mereka adalah minal adzab, berupa azab, berupa siksaan, wan nakali, dan berupa sanksi-sanksi kelak di akhirat.
Jadi hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu sebenarnya musuh Allah. Iya, musuh Allah. Kenapa Pak Ustaz? Karena orang kafir banyak yang baik, ya dia tidak ada, enggak korupsi, ya. Dia akhlaknya masya Allah, ya. Maka kita katakan walaupun ada orang kafir yang baik, namun itu ya dia hablum minanas saja yang baik. Karena seseorang yang baik dalam konteks agama Islam tidak dilihat hablum minanasnya saja, gitu Pak. Namun orang yang baik itu adalah baik hubungannya dengan manusia, dan yang paling utama baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu baik namun dia berbuat syirik, tetap dalam agama dia musuh Allah. Kenapa dikatakan musuh Allah? Karena dia tidak patuh kepada Allah. Allah memerintahkan dia untuk mentauhidkan Allah, untuk meyakini Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Namun dia menyembah selain Allah. Inilah yang dikatakan orang kafir, orang yang menyembah selain Allah, atau orang yang menolak Allah juga. Menyembah selain Allah itu bisa dikatakan musyrik, karena setiap orang musyrik itu dalam Islam hukumnya kafir murtad gitu. Orang yang menyembah mempertuhankan selain Allah. Dan dia juga ingkar kepada Rasul SAW. Walaupun dia misalkan dia baik hubungannya dengan manusia, suka berinfak, namun dia tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah, tetap kita katakan orang kafir. Namun dalam Islam memang ada, tidak semua orang kafir itu wajib diperangi, itu kan gitu. Karena sekarang itu memang ya, kalau kita bilang kata-kata kafir seolah-olah ekstrim, ya, seolah radikal, itu seolah kita berpotensi untuk membunuhnya, padahal tidak seperti itu. Karena di dalam Islam itu orang kafir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, yang tidak melakukan makar dan tidak mengganggu kaum muslimin. Ini orang seperti ini, ya dia hanya didakwahi, diajak dengan secara pelan-pelan, dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ajak menuju Allah dengan cara yang baik, seperti itu. Dan haram hukumnya menyakitinya, mengambil hartanya haram, memeranginya haram. Disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, man qatala mu'ahadan la yajid rihal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, yang mana orang kafir ini dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin yang sah, oleh, kalau dalam negara kita, oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah Indonesia, ya orang kafir ini dilindungi sebagai warga negara. Kalau kita bunuh dia, sedangkan dia tidak melakukan makar, ya, tidak memerangi kaum muslimin, maka haram hukumnya. Yang membunuh itu diancam neraka oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh juga dibunuh. Jadi orang kafir mana yang dianjurkan oleh agama kita untuk kita perangi, Pak? Inilah yang disebut dengan istilah kafir harbi. Apa itu kafir harbi, Pak? Orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang menjajah kita. Jadi kalau ada orang kafir sekarang, ya, mereka datang ingin merampas negeri kita, menjajah tanah air kita, wajib kita perangi. Disitulah jihad. Itu yang jihad yang syar'i, ya. Jihad melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang hendak menjajah, merampas tanah air kaum muslimin. Makanya pejuang-pejuang dulu itu mujahid. Tuan Imam Bonjol mujahid, Pangeran Diponegoro mujahid. Karena mereka melawan orang kafir, mengangkat senjata melawan orang kafir yang memerangi orang Islam. Ya, bukan orang kafir yang damai dengan kaum muslimin, ini nggak boleh diperangi,
haram gitu ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak semua orang kafir. Jadi orang kafir ya, ini kalau mereka tidak beriman kepada Allah SWT, memang na'udzubillah ya. Keadaan mereka kalau tidak masuk Islam sebelum meninggal, ini ya mereka sudah disediakan tempatnya di neraka. Kemudian kata beliau, ketika Allah menyebutkan tentang apa yang Allah akan sediakan bagi orang kafir kelak di akhirat berupa azab, neraka, sanksi-sanksi, ya kan? Nah, ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Di penghujung atau di akhir ayat 24 ya, surah Al-Baqarah ayat 24 itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian dari neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin. Nah, yang mana Allah sediakan bagi orang kafir. Inilah azab neraka lah ya, yang Allah sediakan bagi orang kafir. Uiddat ya, Allah telah sediakan bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang kafir. Jadi setelah Allah menyebutkan yang itu, atafa bi dzikri hali awliyaihi, kemudian Allah menyambung, atafa itu menyambung ya. Maka dalam bahasa Arab ada istilah ataf. Itu namanya kata sambung ya, huruf ataf, huruf yang fungsinya menyambungkan antara dua isim atau dua fiil ya. Atafa bi dzikri hali awliyaihi, kemudian Allah menyambung ya, melanjutkan dengan menyebutkan kondisi keadaan para walinya. Sekarang pertanyaan, siapa wali-wali Allah itu Pak? Wali itu siapa? Iya. Apakah orang yang nggak sholat kemudian ternyata dia sudah ya ODGJ? Enggak, itu yang wali. Wali Allah tentu Allah yang lebih tahu gitu ya. Maka kita kembalikan kepada definisi Allah. Dalam surah Yunus Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wa la hum yahzanun, di akhirat mereka juga tidak akan bersedih hati karena mereka sudah nampak tempat duduk mereka di surga. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang disebut dengan wali Allah. Namun kalau orang yang sudah bicara baik, orang yang sudah gila itu tidak dihukum lagi dalam Islam. Artinya keadaan itu dilihat sebelum dia gila. Karena orang yang gila ini rufi'al qalam, sudah diangkat ya kewajiban agama baginya. Artinya dia tidak dianggap oleh Allah. Kalau dia melakukan ketaatan tidak dihitung berpahala. Kalau dia melakukan dosa tidak dihitung itu dosa. Kalau dia melakukan kemaksiatan tidak dihitung dosa. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, hadis sahih ya, rufi'al qalamu an salasa ya. Dalam satu riwayat dikatakan dari 3 ya. Pena itu diangkat, artinya nggak dicatat lagi keadaannya, nggak dicatat pahala ketika berbuat kebaikan, nggak dicatat dosa ketika berbuat maksiat ya. Dan siapa Pak? Yang pertama adalah anis-wali, hatta yang belum, dari anak kecil sampai dia balik ya. Ada juga ulama yang mengatakan sampai masa tamyiz. Karena kalau anak kecil yang belum mumayyiz, belum mampu membedakan antara mana ibadah, mana yang enggak, ini enggak dicatat gitu. Ya. Kemudian yang kedua, wa anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang gila ya sampai dia sadar, sampai dia bebas hilang penyakit gilanya. Dan kalau orang gila-gila itu kok melakukan sesuatu tidak menurut akalnya, tidak menurut kesadarannya gitu. Ya,
sehingga tidak dihitung ya. Maka mana mungkin orang gila dikatakan wali. Nah, ini kita dikhawatirkan yang bilang orang gila itu wali, dikhawatirkan yang menganggap dia wali juga iya. Karena nggak ada Pak, nggak ada kaidah yang seperti itu. Yang para wali itu adalah orang-orang yang saleh. Siapa mereka yang paling saleh itu? Rasulullah. Ya kan? Rasulullah itu wali yang wali itu. Apakah Nabi gila? Kan alhamdulillah. Jauh sekali Nabi dari penyakit itu. Ya kan? Sahabat, adakah riwayat sahabat yang gila? Enggak ada. Ya ini ya macam-macam saja namanya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah, pemahaman yang bisa menyesatkan kaum muslimin, itu kita berhati-hati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebut kondisi para walinya, minas su'ada'il mu'minina, dari orang-orang yang berbahagia, dari kalangan orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bihi, kepada Allah, wa bi rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Alladzina sadaqu imanahum shadiqan bi a'malihim shalihati. Yang mana orang-orang yang beriman ini betul-betul ya mereka beriman dengan keimanan mereka yang betul-betul jujur, salih itu jujur ya. Wa bi a'malihim shalihah, dibarengi dengan amal saleh. Jadi orang yang beriman itu Pak harus dibuktikan keimanan itu dengan amal saleh. Tidak cukup dia hanya yakin saja. Dia yakin sholat itu wajib tapi enggak sholat. Enggak dikatakan beriman itu. Dia yakin Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Namun masuk ke dukun enggak sah. Cuma batas pengakuan saja, lisan saja itu. Ya kan? Karena di dalam Islam iman itu ada 3. Al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadu ya bil qalbi, diyakini dengan hati, wal fi'lu bil jawarihi wal arkan, kemudian dilakukan, dipraktekkan dengan anggota tubuh kita ya. Barulah dikatakan orang itu beriman. Tapi kalau hanya di mulut saja, ini umpama berimannya orang-orang munafik. Karena orang munafik kan di mulut saja gitu kan. Saya beriman gitu. Sehingga dalam awal-awal surah Al-Baqarah sebelumnya sudah Allah singgung, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kan gitu. Di antara manusia may yaqulu amanna billahi, kami sudah beriman kepada Allah, wal yawmil akhir ya, dan kami beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Kenapa? Bohong rupanya. Ya hanya melalui ucapan saja, hanya di mulut saja. Namun orang yang betul-betul beriman Pak, tidak hanya di mulut saja, namun ada realisasi dalam kehidupannya. Itulah Pak dikatakan orang yang beriman. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini, alladzina shadaqu imanahum shadiq bi amalihim shalihah, yang dibenarkan imannya itu dengan kejujuran dan dibarengi dengan amal saleh. Barulah dikatakan sebagai orang yang beriman gitu. Kemudian kata beliau, wa hadza ma'na tasmiyatil Qur'ani musanna ya. Dalam redaksi yang lain namanya al-masani. Maka inilah makna penamaan Al-Quran dengan al-masani. Apa itu al-masani Pak? Yaitu dari kata musanna. Musanna itu artinya 2 ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyebutkan sesuatu yang berpasang-pasangan. Kalau Allah berbicara tentang neraka, pasti Allah berbicara tentang surga. Kalau Allah berbicara tentang penghuni neraka, biasanya Allah barengi dengan membicarakan penghuni surga. Ini selalu berpasang-pasangan seperti itu. Allah berbicara tentang langit, biasanya digantikan dengan bumi seperti itu. Allah berbicara
ya kan, tentang orang-orang yang beriman biasanya, ya kan, seperti surah Al-Baqarah ya, Allah didahului dengan sifat-sifat orang yang beriman ya, kemudian sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim seperti ini. Kemudian juga sifat-sifat orang munafik. Ini menunjukkan di antara penamaan Al-Quran itu, di antara namanya ada Al-Masani. Artinya sesuatu yang Allah sebut, dia kan berpasang-pasangan. Al-Sahih aqwalul ulama ini berdasarkan pendapat ulama yang paling sahih ya, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi inilah di antara penamaan makna dan penamaan nama Al-Quran, di antara namanya itu adalah Al-Masani. Ketika Allah menjelaskan tentang musuh-musuh Allah, orang kafir ya, kemudian Allah melanjutkan dengan menjelaskan tentang wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, sehingga bisa menjadi perbandingan bagi kita. Kita sekarang mau menjadi yang mana, gitu ya? Ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Gitu. Dan Allah sudah menerangkan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, jalan-jalan orang yang beriman seperti ini, jalan orang kafir seperti ini, orang munafik seperti ini. Nah, tinggal kita mau yang mana. Allah berikan pilihan kepada kita. Tentu kalau kita pilih menjadi orang yang beriman, Allah pasti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita betul-betul mengamalkan perbuatan ahlul iman, orang yang beriman, pasti Allah akan berikan balasannya apa yang Allah telah janjikan bagi orang yang beriman. Namun kalau kita na'udzubillah dan kita berlindung dari ini, murtad, maka pasti akan disiksa oleh Allah dan pasti dimasukkan ke dalam neraka. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kama sanarsutuhu fi maudhihi, sebagaimana kami akan paparkan pada tempatnya. Jadi masalah ini akan diuraikan oleh beliau nanti pada tempatnya, yang pada saatnya. Azan. Ya. Karena sudah masuk waktu Isya, nanti setelah Isya kita sambung sedikit. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo mari kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Kemudian beliau melanjutkan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa huwa yadhkuru al-iman wa yattabi' bi dzikril kufri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara itu adalah Al-Masani. Jadi Al-Masani itu seperti apa contohnya? Yaitu dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ayat iman. Allah menyebutkan tentang iman. Wa yattabi' an dzikril kufri, kemudian setelah itu Allah mengikuti dengan menyebutkan tentang masalah kekufuran. Jadi ada dua hal ya, ada dua hal yang suatu yang berpasangan yang Allah jelaskan. Terkadang ada yang bertentangan seperti iman, kemudian Allah jelaskan mengenai kekufuran. Au aksihi, atau kebalikannya. Atau Allah sebutkan kufur, kemudian Allah sebutkan tentang iman. Allah sebutkan tentang neraka, kemudian Allah sebutkan tentang surga. Au halis su'adai, atau Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang berbahagia. Thumma ashqiyai, kemudian kondisi orang yang celaka. Au aksihi, atau kebalikannya. Wa hasilihi, dan hasilnya, maksudnya dan konsekuensinya, kesudahan daripada orang yang beriman tentu kesudahannya surga, orang kafir tentu kesudahannya hasilnya adalah neraka. Inilah yang dimaksud dengan al-masani.
Ya. Ini termasuk satu nama Al-Quran itu Al-Masani namanya, ya. Al-Masani. Apa artinya Al-Masani? Sesuatu yang Allah sebutkan berpasang-pasangan, gitu ya, bergandengan. Zakar syai'a wa muqabilahu. Allah menyebutkan tentang sesuatu dan lawannya. Ya, seperti pada ayat 24 tentang neraka, tentang orang kafir. Fattaqun nar, jawab takutlah kalian kepada neraka. Kemudian pada ayat yang ke-25 ini Allah sebutkan tentang surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah menyebutkan sesuatu pasti lawannya juga disebutkan. Untuk apa? Ya supaya kita itu tahu ya apa lawan dari kebaikan itu, sehingga kita tidak jatuh dalam kebaikan. Makanya ketika kita berbicara sunnah, misalnya harus tahu lawannya gitu. Bid'ah, ya. Kita berbicara tentang misalkan iman, harus tahu lawannya kufur gitu. Maka antara kebaikan keburukan itu harus dijelaskan. Makanya di dalam berdakwah pun ya tidak cukup kita hanya mengajak kepada kebaikan, namun tidak mengingkari kemungkaran. Maka berdakwah itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu konsepnya. Mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf, yang dikenal dengan kebaikannya, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran gitu. Jadi kadang cukup kita mengajak orang ke masjid ya, sementara kemungkaran tidak kita jelaskan gitu. Ini juga bukan dakwahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu dakwahnya komprehensif, totalitas, menyeluruh, tidak hanya dalam satu aspek saja, namun mencakup seluruh aspek gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengajak kepada kebaikan, namun Nabi juga mengingkari kemungkaran. Karena ada juga orang sekarang Pak, yang penting kita mengajak aja, jangan sibuk-sibuk orang. Kalau bahasa ini, jangan sibuk ucapkan kawannya. Iya, tarangkan saya lawan kurang jadi gaduh gitu. Ini tidak sesuai dengan konsep itu Pak. Iya. Jadi artinya apa? Kalau memang salah ya katakan salah gitu. Kan konsep Islam itu ulil haqqo walau kana murran gitu. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Ya. Sampai yang hak itu walaupun dia konstitusinya seperti itu. Meskipun memang ada skala prioritas ya. Kalau seandainya dalam suatu kampung itu Pak, tentu tauhid dulu. Itu yang pertama kali itu prioritasnya ya. Orang belum paham tauhid. Sekarang kita sudah bahas tentang ya masalah fikih, misalnya fikih muamalah ya, tauhidnya ya benar, tentu ini juga kurang tepat ya. Maka kita dahulukan yang seharusnya menjadi prioritas dalam berdakwah. Tentu konsep tauhid dulu kita bahas, keimanan, kekufuran gitu, sehingga orang itu jauh dari kufur gitu. Nah, kemudian kalau seandainya sudah paham masalah itu, baru kita masuk lagi masalah ibadah, muamalah gitu. Yang mana pada awal konsep dakwah Rasul itu adalah tauhid gitu. Menjelaskan tauhid dan menjauhi mengingkari kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa amma dzikru syai'i wa nadhirihi fadzaka tasyabuh. Adapun ya menyebutkan sesuatu dan misalnya dan contohnya, nazir bisa juga maknanya contoh. Fadzaka tasyabuh, ini yang disebut dengan tasyabuh. Jadi salah satu konsep Al-Quran itu ada memberikan contoh-contoh. Nah, contoh ya, ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang munafik, nah, kan diberikan contoh seperti yang telah kita bahas, au kasayyin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'd. Gitu kan? Nah, itu kan contoh ya, dari orang sifat orang munafik ya. Seperti dicontohkan seperti air hujan gitu ya. Fihi dhulumatun
dhulumatu wa ra'du wa barq, yang mana ketika hari hujan itu ada kegelapan, kemudian ada ra'd, ya, ada petir, ada barq, ada kilat. Jadi tatkala orang munafik ini mendengar kilat itu, mereka menaruh, ya kan, jari jemari mereka menyumbat kuping-kupingnya atau telinganya gitu. Dan ketika ada kilat, ya, mereka lewat lagi seperti itu. Dan mereka takut sekali. Itu umpama, itu yang sudah tertasyabut dan misalnya. Itu misalnya, itu perumpamaan orang kafir sifatnya, mereka sangat takut sekali. Takut ketahuan boroknya kan gitu. Jadi bagaikan orang yang lagi berjalan di pada saat gelap, kemudian hujan yang disertai dengan petir dan kilat. Nah, itu sudah kita bahas, ya, di antara sifat. Nah, makanya Allah menggunakan kata misal, soal ka itu kan dalam bahasa Arab itu artinya huruf yang memberikan makna tasbih, penyumpaan atau bermisal. Jadi dalam Al-Quran itu banyak juga, ya, Allah memberikan contoh-contoh yang di dalam Al-Quran, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kama sanwadi'u insyaallah, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Ini pada pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. Falihaza qala ta'ala, maka oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fa wasfa anna tajri min tahtiha al-anhar kama wasfa an-nar bi annahu wuqudaha an-nas wal hijaratu. Maka sifat dari surga itu apa, Pak? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagaimana sifat dari neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa ma'na tajri min tahtiha al-anhar, dan makna dari firman Allah mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, yaitu min tahti asjariha wa ghurafiha. Dan di bawah pohon-pohonnya. Jadi surga itu digambarkan oleh Allah itu punya asjar, punya pohon-pohon. Kemudian juga punya bilik-bilik, kamar-kamar, ghuraf, ya, jamak dari ghurfa. Jadi di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, gitu, ya. Yang itu hanya gambaran saja, ya. Namun hakikatnya lebih dari itu, gitu. Karena seperti konsep tadi dalam diskusi, Allah mengatakan, ya, keindahan surga itu saking indahnya, ya, belum mampu mata kita, ya, melihat keindahannya, karena memang kita belum melihat surga, gitu. Jadi apa yang kita bayangkan indah sekarang dibandingkan dengan hakikat keindahan surga, belum ada apa-apanya, gitu. Mungkin yang kita anggap indah itu satu nilainya sekarang, ya, surga 99, ya, Pak, itu. Ya, karena ini sesuai dengan yang dibayar dengan sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim, ya, sesungguhnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Allah itu memiliki 99 rahmat. Rahmat itu meliputi nikmat Allah, itu bagian dari rahmat Allah. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Kemudian yang satu rahmat itulah yang Allah turunkan di dunia ini. Dengan rahmat itulah Allah berikan oksigen untuk kita, Allah berikan rasa kasih pada kita sehingga kita bisa menyayangi keluarga kita, menyayangi orang lain. Allah berikan satu rahmat itu kepada binatang ternak sehingga hidup dari hewan-hewan itu bisa dengan satu rahmat itu menyayangi anak-anaknya. Dengan satu rahmat itu Allah beri kekayaan bagi orang yang Allah takdirkan untuk kaya, walaupun kafir orang itu baru satu kesalahan Allah, satu rahmat. Dan 99 ganti dalam hadis itu 100, ya. Inna lillahi, ya, inna lillahi mi'ata rahmah, gitu. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, gitu. Satunya Allah turunkan ke dunia dengan satu rahmat itu. Itulah semua kenikmatan bisa dirasakan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk Allah di dunia ini.
dan tis'ah wa tis'ina rahmah, kemudian 99 rahmatnya itu Allah berikan kepada khusus sebagai orang-orang yang beriman kelak di surga di akhirat, ya, di surga. Itu perbandingan ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Wa qad jaa fil hadis, dan datang di dalam sebuah hadis, anha tajri min ghairi akhdudin wa jaa fil Kautsar, anna hafiyatahu ubabul lu'i al-majufi wa la munafata bainahuma wa qima al-misku al-azfur wa hasabauha al-ulu wal jawhar, nas'alullah min fadlihi innahu huwal barrur rahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anharul jannati tufajjaru min tahti tilalin aw min tahti jibalil miski, rawahu Abi Hatim. Kemudian kata beliau, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis, ya, anha, bahwasanya sungai-sungai surga itu tajri min ghairi akhdud, ya, ini mengalir, ya, tanpa ada parit, ya, ya. Ini berbeda dengan sungai kita, ya. Ya, mengalir ada gotnya, gitu, ya. Ada serbangnya, ini luar biasanya, ya. Min ghairi ukhdud, ya, ukhdud, ya. Ya. Ada kisah ashab ukhdud, ya, yang orang yang membuat lubang kemudian dimasukkan ke kaum muslimin, disiksa oleh mereka, gitu, ya. Jadi ukhdud itu ada lubang, ya. Dan air surga itu, ya, air yang mengalir di surga itu mengalir tanpa ada lubangnya, gitu, Pak. Ini luar biasa, ya. Wajah fil Kautsar, ya, dan datang di dalam surat Al-Kautsar ini dalam tafsirnya, ya, anna hafiyahu, ya, bahwasanya halaman surga itu, ya, itu dari dari perhiasan, gitu, ya, dari lu'lu', ya, dari berlian, gitu, dari permata, ya, kubab lu'lu'i al-majufi, ya, kubabnya atau kubah daripada surga itu lu'lu', ya, itu adalah berlian, gitu, ya, permata, gitu, ya, yang menarik, yang indah, yang mewah, gitu, ya. Kemudian wala munafata bainahuma, kemudian tidak ada, ya, kontradiktif di antara keduanya, gitu, ya. Ya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, dikatakan dari lu'lu', ya. Nah, ini tidak ada kontradiktif, ya, perbedaan antara keduanya, kata beliau. Kemudian masih mengenai sifat surga, ya, watimuha, dan tanahnya, ya, tanah surga itu al-misku, ya, ini dari, ya, dari mis, ya, dari minyak miski, gitu, ya, artinya baunya harum, gitu, ya. Kemudian bata dari surga itu, ya, ini dari jauhar, ya, dari dia sama dari permata, gitu, ya, dari logam mulia, gitu, ya, dari berlian, permata, dan indah sekali, gitu. Dan ini hanya penamaan saja, gitu, ya. Permata yang ada di surga ini tentu jauh lebih indah, ya, jauh lebih bagus, ya, dari apa yang ada di dunia. Karena konsepnya di surga itu lebih, gitu.
Kalau seandainya disebutkan contoh di dunia pisang, di surga juga ada pisang, maka ini hanya penamaannya saja yang sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Abbas ya. Segala sesuatu yang ada di surga sama penamaannya dengan di dunia ini, itu hakikatnya cuma namanya saja yang sama gitu. Namun hakikatnya tentu berbeda, kualitasnya tentu lebih jauh, lebih indah di surga. Ini konsepnya Pak. Kemudian kata beliau, nasallallahu min fadlihi, kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, yang maha pengasih. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anharul jannati tufajjaru, ya. Sungai-sungai surga itu mengalir min tahti tilalin, dari bawah lereng, atau min tahti jibalil misk, atau dari bawah gunung miskin ya. Ya. Nah, ini gunung ya yang harum gitu ya. Iya, ini luar biasa ya. Kalau kita bayangkan, masya Allah ya. Karena wangian yang memang itu miski itu kalau di bahasa Indonesia kasturi ya, kasturinya. Nah itu. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian Allah Ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullama rizqu minha, dan setiap kali penghuni surga itu diberikan rezeki dari surga itu berupa min zamaratin, berupa buah-buahan, rizqan ya, sebagai rezeki untuk mereka, maka dikatakan kepada mereka, mereka mengatakan hadzal rizqna min qablu, inilah buah-buahan yang kami pernah diberikan rezeki dengan bentuk ini gitu. Jadi memang di surga itu nanti kita akan melihat buah yang ada di dunia. Namun ternyata seperti yang telah kita jelaskan ya, hanya namanya dan bentuknya yang sama gitu ya. Namun ketika dirasakan, tentu kelezatannya lebih ya, dari apa yang ada di dunia. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Abbas. Setelah kita nukilkan perkataan daripada Imam Ibn Abbas, setiap yang sama nama sesuatu yang ada di dunia sama dengan apa yang ada di akhirat, sesungguhnya itu hanya sama dengan penamaan. Namun hakikatnya itu berbeda. Karena di surga itu ya, kenikmatannya itu Pak luar biasa, belum pernah kita cicipi, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, dan belum pernah juga terlintas dalam hati kita. Saking besarnya surga tersebut gitu. Maknanya adalah matlul ladzi kana bil amsa, seperti buah yang kemarin di dunia gitu ya. Matlul ladzi, seperti yang kana bil ams, yang ada dahulu di dunia kemarin gitu. Wa utubihi mutasyabihan, dan mereka diberikan ya kenikmatan atau kalau buahnya yang ada kesamaan, ada tasyabuh ya, sama dengan di dunia, yakni fil launi wal mar'a ya, dalam warna dan dalam bentuk yang dilihat, fisik visualnya gitu. Walisa yashtabihu fil ta'miha, dan tidak sama dalam rasa. Jadi buahnya warnanya sama, fil laun ya, dalam warnanya sama, dalam bentuk fisiknya sama, pisang ya. Kalau di akhirat besok kata Imam Ibnu Katsir bentuk pisang juga, namun laisa yashtabihu, tidak sama fil ta'm ya, dalam rasanya jauh berbeda. Wa qauluhu ta'ala wa hum fiha khalidun, dan mereka penghuni surga dalam surga itu kekal. Hadza huwa tamamus sa'adah, ini adalah kesempurnaan bahagia yang sempurna, kesempurnaan dalam bahagia gitu ya. Jadi kalau masuk surga Pak, baru sudah sempurna orang itu bahagia, sempurna dia beruntung. Kalau di dunia ini belum, ya, karena di dunia ini kita masih diuji oleh Allah. Kita lagi ujian di dunia ini, ya, lagi ujian. Ya. Sebahagia-bahagia orang di dunia ini, ya kan? Sehebat-hebat orang di dunia ini, masih belum ya
surga meskipun 1%-nya gitu. Ya. Dan sengsara-sengsaranya orang di dunia ini masih belum sengsara ya, dibandingkan dengan sengsara orang di neraka gitu ya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim sebagaimana dalam hadis Sahih ya, jadi akan didatangkan kelak ya, apa nama itu, orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia dari penduduk bumi ini. Nah, kemudian dia diperlihatkan kepada dia nikmat orang yang paling miskin di akhirat. Ya, maka dia merasa gak ada apa-apanya nikmat saya ya. Seperti dia belum ada apa-apanya, belum dapat nikmat apa-apa ya. Itu sahih ya. Itu dia lihat nikmat penduduk surga yang paling miskin gitu. Dan didatangkan pula nanti orang yang paling sengsara di dunia ini, yang paling banyak cobaan ya, paling miskin ya, paling fakir ya. Kemudian diperlihatkan baginya nanti ya kan, dengan apa? Dengan penduduk neraka ya kan, yang paling ringan siksaannya ya kan. Maka dia merasa cobaannya, kesengsaraannya dia miskinnya gak ada apa-apanya gitu ya, dibandingkan dengan apa? Dengan penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Ya kadang-kadang yang paling ringan seperti apa? Ya diberikan bara api, diberikan sandal ya, dipakai oleh opaknya gitu. Nah itu parah gitu ya. Nah, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqalu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum fiha azwajun mutahharah, dan mereka di dalam surga itu akan memperoleh istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci. Qala Ibnu Abbas mutahharah minal qadar wal adha. Berkata Imam Ibnu Abbas suci ya, dari qadar ya, dari kotoran-kotoran dan dari gangguan-gangguan. Wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah mutahharah minal adha wal ma'sam ya. Ya, dia suci dari sesuatu yang bau ya, yang mengganggu kita lah ya, ketika melihatnya gitu ya. Wal ma'sam dari dosa gitu. Wa qala ta'ala ya, wa hum fiha khalidun ya. Ini ada yang enggak seperti kita baca tentang istri ya. Jadi seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman itu Allah SWT berikan hurun ain ya, bidadari. Namun yang perempuan gak ada bidadari. Kalau perempuan yang saleh ya, itu Allah SWT. Kalau suaminya juga, kalau perempuan salehah, suaminya saleh, maka dia akan menjadi istri suaminya. Namun kalau suaminya ahli neraka seperti apa? Ya, maka dia akan disuruh ya kan, apa namanya itu, memilih menjadi istri siapa. Iya. Iya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pilihan ya, dia ingin menjadi istrinya siapa, dari siapa, dari penghuni surga. Artinya dia siap untuk ditaati ya. Iya. Nah, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ma hadha naimi fi maqamin alin minal mautiyah. Dan sesungguhnya penduduk surga itu dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada mereka, mereka berada dalam posisi yang aman. Aman dari apa? Minal mauti, dari kematian. Karena kalau sudah masuk surga Pak, tidak ada lagi mati. Karena disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kematian itu akan Allah wujudkan dalam bentuk fisik, yaitu dalam bentuk apa? Kabash ya, kibash, dalam bentuk gambar putih, amlai amlain ya, amlai itu artinya yang memiliki tanduk ya, ada ya apa namanya itu yang akhrain itu yang memiliki dua tanduk, kemudian yang ada warna putihnya gitu. Kemudian domba
diperlihatkan kepada penduduk surga dan akan disembelih oleh Allah SWT di hadapan penduduk surga. Ini dalam Sahih Bukhari di mana ya? Maka setelah disembelih kematian al-maut itu yang Allah wujudkan dalam bentuk fisik domba, ya kan? Maka Rasul mengatakan setelah disembelih oleh Allah, maka Allah SWT mengatakan khuludun wala mauta abadan, maka kekalah kalian, maka tidak ada kematian selama-lamanya. Demikian juga untuk penduduk neraka, ya kan? Kalau penghuni neraka dari kalangan orang kafir, orang musyrik dengan syirik besar, mereka dikatakan kalian kekal selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya di neraka itu, dan ya kan, kalian tidak akan dimatikan. Makanya orang yang disiksa itu layak itu fiha wa la yahya, tidak mati juga tidak hidup, gitu ya, tersiksa betul gitu ya. Karena memang kematian sudah disembelih oleh Allah. Tinggal kita lagi memilih, kita mau memilih yang mana, mau kekal dalam kenikmatan atau mau kekal dalam siksaan. Nauzubillahi min dzalik. Wala inqita', tidak akan terputus kenikmatan Allah bagi penghuni surga selalu selama-lamanya. Fala akhir lahu wala qita', tidak ada akhir dan nikmat itu, tidak ada akhir Pak. Terus menerus nikmat itu ya. Dan tidak ada juga batasannya ya. Bal fi na'imin sarmadiyyin abadiyyin ala dawami, bahkan mereka itu dalam kenikmatan yang selalu dan dalam kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya, ala dawami, seterusnya. Wallahu mas'ulu an yahsyurana, Allah lah zat yang selalu kita minta, semoga Allah mengumpulkan kita fi zamratihim, dalam golongan orang-orang yang beriman, pada golongan penghuni surga. Innahu jawadun karimun barrun rahim, sungguhnya Allah adalah zat yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha karim ya, yang maha baik dan yang maha pengasih. Maka sampai di sini selesai ya daripada ringkasan pada tafsir Imam Ibnu Katsir, yang tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan ya. Aduh, tinggal lupa. Kalau pertanyaan ya, jadi pertanyaan itu kira-kira maksudnya adalah bagaimana hukumnya bagi kajian menjalankan kotak amal ya. Maka yang pertama ya, membuka media untuk berinfak itu gak apa-apa, boleh, asalkan kita menyuruh orang berinfak untuk untuk agama, untuk Islam, bukan untuk pribadi kita gitu ya. Kalau meminta untuk pribadi kita, bukan dalam keadaan darurat ya kan. Kalau dalam keadaan darurat itu Pak, kita nggak ada yang dimakan misalnya ya, atau kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya emergensi ya kan. Dalam keadaan seperti itu dibolehkan ya, namun masalahnya nggak boleh gitu. Namun kalau minta untuk orang lain ya kan, untuk kemaslahatan muslimin ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah berkata di masjid ya Pak, kepada perempuan, kepada sahabiah, sebagaimana dalam hadis sahih ya kan, Rasulullah SAW bersabda ini dalam hadis sahih Al-Bukhari dari sahabiah Zainab ya, istrinya ya kan, Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi Zainab mengatakan ya, kuntu fil masjid, aku berada dalam masjid ya, faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lantas Nabi bersabda kepada para perempuan, tasaddaqna walau min huliyikunna, walau dengan perhiasan kalian ya. Jadi huliyah ini bisa adalah atau cincin. Dalam riwayat yang lain, fa inni ra'aytuhunna aksara ahli nar, kata Rasulullah,
Sesungguhnya aku melihat kalian wahai perempuan adalah mayoritas penghuni neraka. Jadi berdasarkan hadis ini boleh kalau kita menyuruh orang berinfak, ya, atau kita membuka donasi, namun memang betul ya manajemennya bagus, ya kan, betul-betul dia diberikan kepada orang yang membutuhkan, boleh berdasarkan pengumuman dari anjuran-anjuran Nabi orang untuk berinfak, bersedekah. Jadi kalau kita katakan nggak boleh, ya kan, orang minta sedekah, ya kan, bagaimana dengan Nabi menyuruh orang bersedekah? Ya, hukum asal dari perbuatan Nabi itu adalah li iqtida, lintasih, tidak untuk dicontoh. Hukum asal apa yang Nabi lakukan, kecuali ada hal yang khusus bagi Nabi, kan itu. Nabi istrinya lebih dari empatnya, karena ada dalil yang mengatakan khusus bagi Nabi, itu nggak ada. Jadi kalau Nabi saja menyuruh orang berinfak, kalau bahasa kerennya kan open donasi itu, ya kan? Ya begitu juga kita boleh kita menyuruh orang untuk apa? Berinfak, membuka sarana orang untuk bersedekah. Ini yang jadinya dengan Allah. Yang nggak boleh itu kalau lagi khotib naik mimbar, ya, sholat Jumat, kita jalan berkata ada dalil yang melarangnya. Karena dalam hadis sahih Nabi melihat jika seorang laki-laki yang main hasal, main kerikil, ya kan, maka Nabi mengatakan sungguh telah sia-sia pahala orang itu, gitu ya. Nah, sehingga sebagian para ulama mengkiaskan sesuatu yang kita kerjakan ketika mendengarkan khutbah itu, ya kan, seperti main HP, ya kan, atau memindah-mindahkan kota amal, itu masuk, itu kias, hukum kiasnya masuk ke dalam larangan Nabi ketika melihat ada sahabat yang main kerikil pas khutbah, maka dikatakan Nabi pahalanya terancam batal, ya. Tapi secara kisah, ya kan, apa pahalanya gitu. Maka untuk itu kalau sholat Jumat itu kalau bisa, ya, kotak infaknya itu sebelum khotib mimbar, gitu ya, itu harus dipastikan sudah tidak berjalan lagi. Nah, kalau bisa seperti itu. Atau lagi sholat, orang lagi sholat Allahu Akbar, ya kan, itu nggak boleh juga, ya. Ada ya apa namanya ini kotak infak, itu nggak boleh, ya. Allah bisawab, ya. Ya, mungkin ini saja Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.